Namanya Melissa. Dia seorang gadis yang berparas cantik dengan tubuh yang seksi. Melissa masih kuliah, usianya juga masih 22 tahun. Melissa kos sendiri tak jauh dari kampus tempat ia kuliah. Melissa tak punya banyak teman, karena dia memang tak terlalu suka berkumpul dengan orang-orang. Dia lebih suka menyendiri, menikmati dunianya sendiri. Sebagai seorang gadis cantik, tentu saja banyak cowok yang berusaha mendekati Melissa. Namun tidak satupun dari semua cowok itu yang bisa menarik perhatian Melissa. Melissa seorang yatim. Ayahnya meninggal saat ia masih berusia 10 tahun. Ibunya berusaha membesarkannya dan dua orang adiknya sendirian. Ibunya bekerja di sawah orang di kampung. Adiknya sekarang sudah ada yang SMA dan juga yang bungsu sudah SMP. Melissa memang harus berusaha hidup keras demi untuk bisa kuliah. Uang yang dikirim ibunya setiap bulan tidaklah pernah benar-benar cukup. Tapi Melissa benar-benar ingin kuliah. Karena itu, ia nyambi kerja menjadi pelayan kafe saat sore hingga malam hari. Penghasilannya juga lumayan, cukuplah untuk ia bertahan hidup di kota besar ini. Karena itu juga sebenarnya, Melissa selalu menjaga jarak dengan teman-teman kampusnya. Biar bagaimanapun, sebagai gadis modern, Melissa masih merasa gengsi untuk mengakui kalau ia bekerja sambil kuliah. Dan karena itu juga, Melissa belum mau berteman dekat dengan seorang laki-laki, apalagi sampai berpacaran. Meskipun demikian, sebagai gadis normal, Melissa juga punya rasa tertarik pada lawan jenisnya. Salah seorang pria yang selalu menjadi perhatian Melissa selama ini adalah Om Arga, seorang pria yang sudah berusia hampir 40 tahun. Om Arga memang seorang duda, tapi ia hidup sendirian. Om Arga bercerai dari istrinya beberapa tahun yang lalu. Ia bercerai karena istrinya pergi bersama pria lain. Dari hasil pernikahannya tersebut, Om Arga sebenarnya sudah punya seorang anak laki-laki. Dan anak-anak itu ikut bersama ibunya saat Om Arga memutuskan untuk menceraikan istrinya. Sudah hampir 5 tahun Om Arga tinggal sendirian. Dia tinggal di sebuah rumah bulatan yang berada tidak terlalu jauh dari tempat Melissa kos. Melissa dan Om Arga sebenarnya juga sudah sering bertemu, terutama saat pagi hari ketika mereka sama-sama berbelanja sayur-sayuran pada tukang sayur keliling yang lewat di gang tersebut. Awalnya, mereka hanya sekedar saling senyum dan hanya sekedar tegur sapa. Tapi lama-kelamaan mereka pun mulai dekat dan akrab. Apalagi semenjak Om Arga dengan cukup berani meminta nomor handphone Melissa. Kedekatan mereka pun cukup membuat Melissa merasa terkesan. Sosok Om Arga yang sudah sangat dewasa membuat Melissa seakan menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Sejak ayahnya meninggal, Melissa memang selalu merindukan sosok seorang pria dewasa dalam hidupnya. Dan kehadiran Om Arga cukup mengobati kesepian Melissa selama ini. Om Arga adalah seorang karyawan di sebuah bank negara. Kehidupannya juga sangat mapan. Om Arga juga seorang pria yang cukup tampan dengan postur tubuhnya yang masih terlihat gagah dan kekar. Apalagi Om Arga sangat suka berolahraga, terutama jogging pada pagi hari. Semakin lama, Melissa semakin mengagumi sosok Om Arga. Demikian juga sebaliknya, Om Arga sudah mulai jatuh cinta pada Melissa. Hingga pada suatu kesempatan, Om Arga pun mengungkapkan perasaan sukanya pada Melissa. Dan gayung pun bersambut. Melissa pun menerima cinta Om Arga. Sejak saat itulah mereka pun resmi berpacaran. Melissa maupun Om Arga
merasa sangat bahagia dengan semua itu. Mereka benar-benar menikmati indahnya cinta mereka berdua. Sampai akhirnya mereka pun kebablasan. Hubungan mereka sudah melewati batas, dan hal itu membuat Melissa pun hamil. Kehamilan Melissa justru menjadi awal bencana dari hubungan mereka. Tak disangka, sikap Om Arga tiba-tiba saja berubah. Dia yang awalnya dikenal Melissa sebagai laki-laki baik, sopan, lembut, dan penuh kasih sayang, tiba-tiba saja berubah beringas, pemarah, dan sangat kasar. Melissa tentu saja merasa shock dengan perubahan tersebut. Apalagi saat ini ia sedang mengandung anak dari Om Arga. Tapi Melissa harus siap menghadapi perubahan tersebut, karena ia butuh tanggung jawab dari Om Arga. Hanya saja sayangnya, Om Arga tidak benar-benar ingin bertanggung jawab. Om Arga sudah mulai menghindari Melissa. Ia jadi jarang berada di rumah. Dia juga tak pernah mengangkat telepon dari Melissa. Melissa pun menjadi bingung dengan semua itu. Dia telah merasa dicampakkan oleh Om Arga. Tapi Melissa tak bisa menyalahkan Om Arga sepenuhnya. Semua itu terjadi juga atas keinginannya sendiri. Hanya saja Melissa sangat tidak menyangka kalau Om Arga akan lari dari tanggung jawabnya. Kini Melissa tak bisa berbuat apa-apa lagi. Om Arga selalu menghindarinya. Meski Melissa sudah melakukan berbagai cara untuk bisa bertemu Om Arga. Dan bahkan dengan terang-terangan Om Arga tidak mau mengakui kalau anak yang Melissa kandung adalah anaknya. Itu jelas bukan anakku. Aku tak mungkin bisa punya anak, ucap Om Arga tegas namun dengan suara bergetar. Kenapa Om yakin kalau ini bukan anak Om? Tanya Melissa marah. Karena aku ini mandul, Melissa. Aku gak mungkin bisa punya anak. Anak dari istri pertamaku juga bukan anakku. Itu anak dari selingkuhannya. Karena itu aku menceraikannya. Jadi kamu gak perlu mengaku-ngaku kalau itu adalah anakku, balas Om Arga tajam. Hati Melissa sangat terluka mendengar semua itu. Hatinya yang tadi merasa marah pada Om Arga, tiba-tiba luluh lantak oleh kenyataan tersebut. Melissa menangis terseduh-seduh. Ia meratapi kepedihan hidup yang menimpanya saat ini. Dia tidak bisa menyalahkan Om Arga lagi. Melissa pun mengingat kembali kejadian beberapa bulan yang lalu. Saat ia mendapat kabar dari kampung halamannya kalau ibunya sakit parah dan harus segera dioperasi. Melissa tak punya uang untuk biaya operasi ibunya. Karena itu, ia menerima tawaran dari salah seorang temannya yang sama-sama bekerja di kafe. Sebenarnya saat itu, Melissa ingin sekali meminta bantuan kepada Om Arga, tapi ia merasa tak enak hati. Ia takut Om Arga akan berpikir kalau ia hanya memanfaatkan Om Arga, kalau ia berpacaran dengan Om Arga hanya untuk uang. Karena itu, Melissa memilih untuk tidak menceritakan hal tersebut kepada Om Arga. Melissa lebih memilih menerima tawaran teman kerjanya untuk menemani seorang lelaki tua tidur dengannya. Sebenarnya, tawaran seperti itu sudah sejak lama ditawarkan kepada Melissa. Namun selama ini, Melissa selalu menolak. Tapi karena saat itu ia sangat butuh uang, ia pun terpaksa menerimanya. Melissa tidak berpikir kalau tawaran untuk tidur dengan seorang laki-laki tua tersebut bisa membuatnya hamil. Melissa memang sengaja tidak memakai pengaman, karena ia pikir ia dan Om Arga juga sudah sering melakukan hal tersebut. Jadi hal itu tidaklah akan menjadi masalah menurutnya. Meskipun Melissa dibayar mahal waktu itu, dan semuanya juga berjalan lancar, Om Arga tak pernah mengetahui hal tersebut. Sampai Melissa menyadari kalau ia sedang hamil.
Tentu saja yang ada dalam pikiran Melissa saat itu mengetahui kalau ia hamil adalah bahwa anak yang ia kandung tersebut adalah anaknya Om Arga. Tapi ternyata semua itu di luar dugaan Melissa. Om Arga sudah mengetahui kalau itu bukan anaknya. Karena itu juga sikap Om Arga pun jadi berubah. Ia merasa kalau Melissa telah mengkhianatinya. Ia merasa kalau Melissa sedang ada hubungan dengan pria lain. Dan karena itu juga, ia tak mau bertanggung jawab. Sebab Om Arga yakin itu memang bukan anaknya. Dengan terisak, akhirnya Melissa memberanikan diri untuk jujur pada Om Arga tentang apa yang telah menimpanya beberapa bulan yang lalu. Dia menceritakan semuanya, tanpa ada lagi yang ia sembunyikan. Om Arga tentu saja sangat marah dengan semua itu. Padahal ia sudah terlanjur jatuh cinta pada Melissa. Tapi Melissa justru tidak mau berbagi penderitaan hidupnya dengan Om Arga. Saya hanya tak ingin Om menganggap saya cewek materialistis jika saya menceritakan tentang ibu saya yang sakit dan butuh uang untuk operasi tersebut pada Om Arga. Jelas Melissa mengakhiri ceritanya pada Om Arga. Lalu apa kamu pikir dengan menjual diri akan menjadikan kamu lebih baik dari seorang cewek materialistis? Tajam kalimat Om Arga membalas. Saya benar-benar minta maaf Om. Suara Melissa semakin menghibah, mengiringi rasa penyesalannya. Permintaan maafmu itu tidak akan mengubah apapun yang telah terjadi Mel. Jadi kamu gak perlu menghibah seperti itu. Balas Om Arga masih terdengar tajam. Iya, aku tahu Om, tapi aku sangat berharap Om Arga mau memaafkan aku, ucap Melissa lirih. Aku bisa saja memaafkan kamu Mel, tapi aku nggak mungkin mau bertanggung jawab atas kehamilan kamu tersebut. Itu jelas nggak mungkin Mel. Bertahun-tahun aku hidup dengan istriku dan berusaha membesarkan anak orang lain. Hingga akhirnya aku tahu kalau itu bukan anakku. Hatiku sangat sakit Mel. Dan sekarang kamu meminta aku untuk mengulangi hal itu lagi. Aku nggak sanggup Mel. Sekalipun aku sangat mencintai kamu. Jika saat kita belum menikah saja kamu sudah berani untuk mengkhianatiku, bagaimana pula ke depannya? Ucapan Om Arga yang panjang lebar dan penuh makna itu semakin membuat Melissa merasa hancur. Ia merasa kehilangan pegangan. Saat ini, satu-satunya tempat ia berharap hanyalah kepada Om Arga. Kenapa kamu nggak minta pertanggungjawaban dari laki-laki yang membayarmu itu saja? Om Arga berucap tajam. Aku dibayar untuk melakukan hal tersebut Om. Jadi aku nggak punya hak untuk minta pertanggungjawabannya. Dan lagi pula, ia pasti tidak akan mengakui hal tersebut. Balas Melissa terdengar pilu. Ya udah, itu semua sekarang bukan urusanku lagi. Dan aku harap kamu nggak usah mengganggu kehidupanku lagi. Bagiku, semuanya di antara kita sudah berakhir. Tegas suara Om Arga berucap. Lalu, apa hubungan kita selama ini nggak ada artinya bagi Om Arga? Tanya Melissa ringkih. Tentu saja semua itu sangat berarti bagiku Mel. Tapi apa artinya semua itu jika kamu lebih memilih untuk mengkhianatiku? Balas Om Arga. Aku terpaksa melakukannya Om. Aku tak punya pilihan lain saat itu. Isak Melissa lagi. Selalu ada pilihan dalam hidup ini Mel. Dan selalu ada resiko pada setiap pilihan. Kini saatnya kamu menanggung resiko dari pilihanmu sendiri. Suara Om Arga terdengar berat. Dan setelah berkata demikian, Om Arga pun segera pergi dari sana, meninggalkan Melissa yang masih terus terisak dalam penyesalannya. Melissa tidak tahu siapa yang harus ia salahkan dalam hal ini. Hatinya kah yang terlanjur jatuh cinta pada Om Arga?
Atau Om Argakah yang datang pada saat ia membutuhkannya? Atau haruskah Melissa menyalahkan orang yang telah membayarnya? Atau justru ia harus marah pada ibunya yang tiba-tiba sakit pada saat yang tidak tepat? Atau mungkinkah ia menyalahkan bayi yang ada dalam kandungannya yang hadir di saat ia belum siap? Dan Melissa memilih pilihan terakhirnya. Karena itu, ia pun nekat mencari orang yang bisa mengakhiri semua penderitaannya tersebut. Melissa tahu resikonya terlalu besar jika ia memilih untuk menggugurkan kandungannya tersebut. Tapi saat ini, hanya itu satu-satunya pilihan yang ia punya. Dan Melissa telah siap dengan segala risiko yang harus ia terima nantinya.